di sini saya akan menjelaskan retrosintesis dari senyawa 2,4 dinitro N-isopropil anilina. Retrosintesis senyawa 2,4 dinitro N-isopropil anilina ini dia terjadi interkoneksi gugus fungsi, pemutusan ikatan, sehingga dia menjadi dua prekursor isopropil bromida dan 2,4 dinitroanilin. Jadi tujuan retrosintesis ini dia akan buat cari tahu cara sintesis yang pakai bahan yang lebih sederhana. Pilih FGI ini dikarenakan pas pembentukan isopropil bromida ini lebih mudah dan lebih murah juga produknya daripada isopropil amina. Pemutusannya itu dia terjadi di sini. Jadi retrosintesis senyawa 2,4 dinitro isopropil amina ini terjadi interkoneksi gugus fungsi atau FGI, atau disebut juga diskoneksi ikatan, yang akan menghasilkan dua prekursor dua senyawa. Dua senyawa ini nanti dia akan disintesis yang akan membentuk produk sebelumnya lagi, atau 2,4 dinitro N-isopropil anilin. Prosesnya itu gimana untuk retrosintesisnya itu? Jadi dia mengalami FGI atau interkoneksi gugus fungsi menjadi isopropil bromida dan 2,4 dinitroanilin. 2,4 dinitroanilin ini dia dapat disederhanakan lagi dengan menghilangkan gugus NO2-nya ini dengan CN ini. Nanti dia akan membentuk anilin pada akhirnya. Waktu pada proses ini dia terjadi pemutusan yang itu di sini, sehingga dia akan membentuk 4 nitroanilin. Kemudian disederhanakan lagi dengan pemutusan di sini, sehingga dia akan menjadi anilin. Nah, anilin ini dia senyawa yang lebih sederhana lagi dan lebih murah produknya. Habis itu dia pun gampang bisa dicari. Untuk sintesisnya ini dimulai dari anilin. Kita nitrasikan dulu dengan senyawa HNO3 dengan bantuan asam kuat H2SO4. Kalau kita lakuinnya sekali, yang ditambah dengan HNO3 satu kali, dia akan menghasilkan orto yang ada di 4. Lokasinya ini ada di 4. Ortonitroanilin namanya. Ortonitroanilinnya ini kemudian direaksikan lagi dengan HNO3 dalam kondisi asam H2SO4 yang akan menghasilkan 2,4 dinitroanilin atau para ortodinitroanilin. Dari anilin dan HNO3 ini kok bisa NO2-nya itu ada di 2,4 letaknya itu. Itu karena gugus NH2 ini dia tuh punya pasangan elektron bebas. Dia masuk ke cincinnya itu untuk stabilitas efeknya itu di posisi para, No2, dan orto 4 yang menjadi sangat nukleofilik atau kekurangan elektron, makanya NO2-nya itu bisa masuk ke sini. Anilin itu duluan yang masuk tuh orto, duluan masuk yang orto, karena anilin itu dia punya satu pasangan elektron bebas, jadi dia lebih dekat dengan gugus yang lebih nukleofilik. Kemudian 2,4 dinitroanilin ini direaksikan dengan isopropil bromida dengan bantuan basa NaHCO3. NaHCO3 ini fungsinya ini untuk membuat NH2 ini lebih nukleofil, sehingga pasangan elektron bebasnya ini berfungsi untuk menyerang si isopropil bromida. Isopropil bromida ini dia akan melepaskan Br-nya atau disebut juga dengan reaksi SN2. Karena nukleofiliknya ini dia akan menyerang karbon yang dekat dengan gugus perginya ini, sehingga gugusnya ini bisa pergi. Nah, ini reaksi SN2. Reaksinya ini secara cepat yang akan menghasilkan produk yang tadi 2,4 dinitro N-isopropil anilin. Jadi ini cara kedua dari retrosintesis 2,4 dinitro N-isopropil anilina. Itu dengan menggunakan substitusi nukleofilik aromatik. Jadi dia tuh pemutusannya tuh di sini. Dia menggunakan substitusi nukleofilik aromatik itu dikarenakan cincin aromatik ini dia memiliki gugus NO2 yang kuat menarik elektron. Setelah dilakukan pemutusannya itu, dia akan membentuk dua prekursor ini. Jadi isopropil amina dengan 2,4 dinitrochlorobenzana. Jadi ini namanya 2,4 dinitrochlorobenzen. Nah,
ini sama tuh kayak yang kayak tadi, yang menggunakan isopropil bromida. Lebih bagus tuh sebenarnya itu yang tadi, kalau yang dibutuhkan produk bahan bakunya. Kalau itu, kalau reaksinya itu sama aja sebenarnya, sama-sama menguntungkan. Jadi kalau mau pakai yang ini atau mau pakai yang tadi itu, nih, yang retrosintesis yang pertama tuh terserah. Jadi dari retrosintesis ini dia akan menghasilkan dua senyawa untuk 2,4 dinitrobenzen. Untuk 2,4 dinitrobenzen ini dia bisa dijadikan lebih sederhana lagi dengan menghilangkan gugus NO2-nya ini. Ini prosesnya itu sama yang kayak tadi, yang sebelumnya itu. Klorobenzen ini dia dinitrasi menjadi produk ini. Kalau mekanisme ini, klorobenzen ini dia lebih mahal daripada yang proses anilin yang tadi. Jadi lebih baik itu sebenarnya tuh pakai yang anilin. Sintesisnya itu, kita tahu sintesis itu pembentukan dari bahasa ilmiah itu dari pembuatan. Sintesisnya itu klorobenzena ini dinitrasi dengan 2HNO3 dengan bantuan H2SO4 sehingga mendorong gugus NO2-nya ini masuk ke posisi orto dan para. Yang elektrofiliknya ini akan membentuk senyawa 2,4 dinitroklorobenzena. Jadi klorobenzena ini dengan anilina itu sama penarik karbonnya di nomor 2, 4, 6. Jadi nanti lokasi NO2-nya itu dia ada di NO2 orto dan ada di NO2 di para. Kemudian dia akan mengalami substitusi nukleofilik aromatik. Nah, ini yang tadi substitusi nukleofilik aromatik. Sama tuh kayak SN2 yang tadi. Tapi ini dia reaksinya itu terjadi 2 kali. Kalau SN2 yang tadi itu dia reaksinya itu terjadi 1 kali. Jadi isopropil anilin. Ini kan NH2-nya itu sebagai nukleofilik. Jadi dia itu masuk ke C yang di Cl nih. Isopropil amina ini dia akan menyerang karbon pada CCl dan atom Cl-nya ini dia akan pergi hingga dia akan membentuk 2,4 dinitro isopropil anilin. Jadi Cl-nya ini dia akan keluar nanti kalau ini masuk, N-nya ini masuk. Jadi dari klorobenzen dan HNO3 ini, klorobenzen HNO3 ini kok bisa NO2-nya itu di 24 letaknya itu. Itu karena klorobenzen ini dia punya sisa 2 pasangan elektron bebas. Jadi dia dekat dengan gugus nukleofilik atau elektronnya itu keburu habis dengan Cl. Klorobenzenanya itu dia lebih duluan para, baru dia orto. Nah, jadi kesimpulannya itu kayak mana? Jadi itu jika ingin metode yang lebih sederhana dengan menggunakan bahan baku murahnya itu dia alkilasi dengan isopropil bromida yang awal menjadi pilihan. Tapi jika ingin menggunakan metode yang lebih selektif, efisien, dan menghindari produk samping kuartener amina, maka SNAR nih, reaksi substitusi nukleofilik aromatik nih, dengan 2,4 dinitroklorobenzananya ini lebih disarankan. Untuk mekanisme reaksi yang lebih baik itu, dia tuh yang menggunakan isopropil amina dengan 2,4 dinitroklorobenzana. Karena dia pakai reaksi SNAR, substitusi nukleofilik aromatik. Jadi dia tanpa bantuan basa lagi untuk melakukan reaksinya itu. Tapi kalau produk bahan baku yang terbentuk tuh dia lebih baik isopropil bromida dengan 2,4 nitro anilin karena dia tuh murah dan mudah dicari daripada 2,4 dinitro klorobenzen karena dia tuh lebih mahal.